Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Mulyadi, Stambuk 141142121. Saya berasal dari Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rekonsiliasi atau koreksi fiskal, di mana materi ini adalah tugas UAS, mata kuliah akuntansi perpajakan. Dimulai dari pertanyaan pertama, merekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Jelaskan kedua jenis koreksi fiskal tersebut dan berikan contoh masing-masing. Jawabannya, saya mulai dari koreksi positif terlebih dahulu. Tujuan dari koreksi positif adalah menambah laba komersial atau penghasilan kena pajak. Dengan begitu, koreksi positif akan menambahkan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Kemudian koreksi negatif itu akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau PPh terutang. Sebab pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Nah, adapun koreksi positif dilakukan karena adanya yang pertama beban yang tidak diakui pajak atau pasal 9 ayat 1 UU PPh, yang kedua penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, yang ketiga amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, yang keempat penyesuaian fiskal positif lainnya. Beban yang tidak diakui yang tidak diakui oleh pajak sesuai dengan pasal 9 ayat 1 UU PPh. Yang pertama yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua dana cadangan, yang ketiga harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Yang keempat, penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh, pajak. Pajak penghasilan. Yang ke-8, gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Yang ke-9, sanksi administrasi. Yang ke-10, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan amortisasi fiskal. Dan yang ke-11 adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian koreksi negatif dilakukan karena adanya yang pertama penghasilan tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 UU PPh. Yang kedua penghasilan yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 UU PPh. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal. Yang kelima, penghasilan ditangguhkan pengakuannya. Dan yang terakhir, penyesuaian fiskal negatif. Nah, beban yang tidak termasuk objek pajak menurut pasal 4 ayat 3 UU PPh, yang pertama adalah bantuan atau sumbangan. Kedua, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Yang ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa yang diterima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang keempat, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi liburan, dan asuransi siswa. Yang kelima, dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas. Yang keenam, iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Ketujuh, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Selanjutnya, bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer.
Selanjutnya, penghasilan yang diterima dari perusahaan modal ventura. Ya, selanjutnya beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau badan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang termasuk pasal 4 ayat 2 UU PPh, yaitu peredaran bruto atau omset penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua, bunga dan deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada lotre atau undian. Yang ketiga, transaksi saham dan atau surat berharga lainnya, transaksi derivatif, perdagangan di bursa dan transaksi penjualan, saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan model usaha. Yang keempat, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan atau bangunan. Yang kelima, pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam perpajakan atau sesuai dengan peraturan pemerintah. Soal nomor 2. Akibat koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal, menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda waktu. Jelaskan pengertian kedua jenis perbedaan tersebut dan berikan contoh masing-masing. Beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Dengan kata lain, dalam beda tahap ini, penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi komersial tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contohnya penghasilan yang menimbulkan beda tetap adalah hibah, sumbangan, dan penghasilan bunga deposito. Adapun contoh biaya yang menimbulkan beda tetap adalah biaya sanksi perpajakan, entertainment, pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Kemudian, beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Dalam beda waktu ini, penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak. Biasanya karena perbedaan metode pengukuran. Contohnya seperti penghasilan yang menimbulkan beda waktu adalah pendapatan laba selisih kurs, sementara untuk contoh biayanya adalah biaya penyusutan dan biaya sewa. Soal yang ketiga, apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, apakah perlu melakukan pembukuan ganda? Jelaskan upaya yang Anda harus lakukan agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham maupun oleh fiskus. Nah, dalam peraturan perpajakan di Indonesia mengharuskan penghitungan laba fiskal berdasarkan metode akuntansi yang menjadikan dasar perhitungan laba akuntansi. Sehingga dalam pembuatan laporan keuangan tidak perlu melakukan 2 kali pembukuan berdasarkan kedua tujuan pelaporan tersebut. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal ditandai dengan adanya koreksi fiskal, positif dan negatif atas laba akuntansi.
Hampir semua perhitungan laba akuntansi yang dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Karena tidak semua ketentuan dalam SAK digunakan atau diperbolehkan sebagai pengurang dalam peraturan perpajakan. Dengan kata lain, banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan SAK. Untuk soal nomor 4 akan berpindah ke file Excel. Selanjutnya nomor 4 yaitu tugasnya buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Berkah sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Untuk soalnya saya tidak tampilkan di sini, langsung pada jawabannya. Menurut soal, penjualan itu 1.250.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal juga 1.250.000. Nah, untuk HPP, di soal itu tidak ada HPP, yang ada hanya persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir. Untuk menghitung HPP, yaitu menjumlahkan persediaan awal dengan pembelian, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan awal yaitu 200.000, pembelian 1 juta, kemudian dikurangi persediaan akhir 720.000, sehingga menghasilkan 480.000 dalam ribuan rupiah nih. Kemudian beban usaha dan beban operasional atau beban operasionalnya itu kalau di soal tinggal dikasih masuk di menurut akuntansi. Jadi yang kita hitung-hitung atau analisis di sini tinggal koreksi dan menurut fiskalnya. Untuk gaji 55.000 menurut akuntansi dan begitu pula untuk menurut fiskal. Tunjangan transport karyawan 45.000 menurut akuntansi dan 45.000 juga menurut fiskal, tidak ada perubahan. Begitu juga pada beban makan kantor sejumlah 6.000 di menurut akuntansi dan menurut fiskal juga 6.000. Kemudian ada beban pengobatan ditanggung perusahaan. Itu sejumlah 20.000 menurut akuntansi. Namun setelah masuk dikoreksi, itu masuk dikoreksi positif, yang artinya fiskal menurut fiskal itu tidak dihitung dalam perpajakan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 UU BPH. Jadi 20.000 ini tidak dianggap menurut fiskal, jadi saldonya dinolkan. Kemudian beban training karyawan 15.000, begitu pula di menurut fiskal 15.000. Lalu beban seragam satpam 12.000, begitu pula di menurut fiskal 12.000. Kemudian beban administrasi pajak di menurut akuntansi 10.000. Kemudian saat menurut fiskal itu ada koreksi positif 10.000. Jadi beban sanksi administrasi pajak itu bukan objek pajak sehingga saldonya dinolkan menurut pasal sesuai dengan pasal 9 ayat 1 UU PPH. Kemudian beban bunga pinjaman sebesar 7.000 di menurut akuntansi dan menurut fiskal juga 7.000. Kemudian cadangan penghapusan piutang sebesar 5.000 dan menurut fiskal itu tidak dianggap jadi saldonya dinolkan. Kemudian ada beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif menurut akuntansi 10.000 dan menurut fiskal ada koreksi positif sehingga saldonya dinolkan, dihilangkan gitu. Kemudian beban listrik dan telepon kantor 24.000, PBB dan biaya materai 3.000, sama di fiskal juga 3.000. Kemudian penyusutan aset tetap 40.000. Nah, di sini ada perubahan, terkurang dia. Kenapa? Karena sesuai dengan pasal UU PPH 40.000, karena penyusutan kan 40.000 dikali 12,5%, hasilnya 5.000. Jadi 40 kurang 5.000 sama dengan 35.000. 35.000 ini yang diakui menurut fiskal. Kemudian ada premi asuransi kebakaran pabrik 10.000, bantuan untuk panitia HUT RI. Nah, ini kan bentuknya bantuan, jadi tidak dianggap oleh menurut fiskal atau saldonya dinolkan. Sumbangan ke Panti Asuhan Amelia juga karena dibentuk sumbangan jadi tidak
bukan termasuk objek pajak sehingga saldonya dinolkan. Kemudian dijumlah dari penghasilan bruto usaha dikurangi semua beban-beban usaha ini. Jadi menurut akuntansi itu 770 dikurangi 275 hasilnya 495.000. Kemudian koreksi positifnya dijumlahkan semua jumlahnya 63.000 dan menurut fiskal penghasilan bruto usahanya 770.000 dikurangi dengan total beban usaha 212.000 hasilnya 558.000. Oke, sekarang pendapatan lain-lainnya. Yang pertama, sewa kendaraan box kepada FA Sejahtera setelah dipotong PPh itu menurut akuntansi 1.800. Nah, tapi setelah dipotong PPh. Berarti sebelum dipotong PPh itu yang dimasukkan di menurut fiskal yaitu sejumlah 9.950. Nah, kenapa 1.950? Itu karena ini 1.950 dikali dengan 1,5% hasilnya 1.800. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh. Kedua, keuntungan selisih kurs 5.000 di sini juga 5.000 di menurut fiskal. Kemudian penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan juga 5.000. Dan jasa girobank semesta sebelum dipotong PPh 2.000, tapi ada koreksi negatif sebesar 2.000 sehingga bukan termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh. Kemudian penghasilan bunga deposito sebelum dipotong PPh 1.000 itu juga masuk di koreksi negatif. Kemudian laba neto penjualan dari Malaysia sebelum dipotong PPh sebesar 20%, 200, dan di fiskal juga 200. Kemudian total penghasilan dari luar usaha itu dijumlahkan semua, hasilnya 222.800, kemudian koreksi positif 200, koreksi negatif 3.000, dan menurut fiskalnya 219.950. Kemudian beban dari luar usaha tidak ada, lalu laba neto sebelum pajak itu didapatkan dari laba neto dari luar usaha ditambah total penghasilan dari luar usaha. Jadi menurut akuntansi 495.000 ditambah 222.800 hasilnya 717.800. Untuk koreksi positif hasilnya 63.200 dan koreksi negatif 203. Maaf, koreksi negatifnya di sini 3.000 dan total penghasilan dari luar usahanya, laba neto dari luar usaha 558.000 ditambah total penghasilan dari luar usaha 219.950 hasilnya 777.950. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.